hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, mental health. Mental health awareness for teens. Nah, ini dia. Gimana sih gitu ya, how to take care of it. Tapi sebelumnya, teman-teman semua bawa handphone? Bawa. Biasanya kan jangan dipakai dulu ya handphonenya. Tapi sekarang saya mau teman-teman semua keluarin handphonenya. Terus, kita akan scan QR-nya nanti, scan QR, karena saya ingin tahu, menurut teman-teman mental health itu apa sih? Apa yang terfikir ketika mendengar kata tentang mental health atau kesehatan mental? Langsung di situ dijawab, nanti kita akan lihat hasilnya di sini ya. Nggak usah mikir, aduh apa sih artinya, nggak usah gitu. Yang saya mau adalah yang terfikir apa ketika teman-teman mendengar kata mental health. Misalnya healing atau misalnya apa ya, depresi. Apapun, di situ bisa isi sampai 3 kata, tapi kalau hanya 1 pun boleh. Oke, ayo. Kalau sudah di scan, nanti boleh minta langsung ditampilkan ya. Karena kita bisa langsung lihat tampilannya seperti apa. Sudah pada scan semuanya, teman-teman? Bisa di-scan kan ya? Masukkan ke websitenya nanti? Bisa ya. Boleh diisi dari multimedia, mungkin bisa ditampilkan juga untuk hasil-hasilnya. Siapa tahu sudah ada yang mengisi teman-teman kita. Ya, boleh langsung ya. Dari multimedia, tolong. Oke, sambil menunggu multimedia, aku mau tanya dong sama kalian juga nih, teman-teman. Kita kan dapat ruangan di hall yang besar ini ya Kak ya. Jadi bisa dipastikan bahwa pesertanya paling antusias untuk ikut workshop ini gitu. Aku mau tanya sebenarnya kalian itu kenapa sih pengen tahu, pengen belajar tentang mental health gitu? Apakah merasa itu relevankah untuk kalian? Atau kalian merasa itu penting untuk kedepannya? Atau ingin membantu teman-teman? Atau bagaimana gitu? Oh masih 0 responsnya ya. Ayo diisi, sudah diisi belum? Udah diisi? Udah? Oke, udah. Yang udah isi coba angkat jempolnya. Nah, kenapa belum ada di sini ya? Udah banyak. Nah loh. Waduh. Kenapa belum ada di sini? Oke. Kalau gitu, kalau ininya nggak jalan berarti saya mau tanya aja beberapa ya. Boleh tadi yang sudah angkat jempolnya. Kalau dengar kata mental health apa? Apa? Stres. Stres, oke. Ada lagi? Apa? Tekanan. Tekanan, oke. betul. Ada lagi? Ya. Apa, sayang? Aduh, nggak kedengeran. Emosi. Oke, dari sini ada lagi? Anxiety. Boleh yang pakai kotak-kotak? Apa? Kesehatan kejiwaan. Sakit hati, aduh lebih sakit dari sakit gigi. Apalagi? Ada lagi yang punya jawaban lain? Healing, oke. Ada lagi? Capek. Ada lagi? Satu lagi ya. Trauma, oke. Apa? Kasih sayang. Penting loh kasih sayang. Oke, Kak, jadi tunggu sebentar ya. Aku mau infoin ternyata ada yang dari tim kita memberitahu bahwa ternyata scan-nya itu nggak terhubung sama yang ini gitu. Jadi boleh coba dimasukin ulang juga jawabannya. Kita mau coba ada di kode yang atas itu mungkin atau ada linknya Kak? Ada ya? Oke, bisa ditampilin. Ada nggak mentimeternya? Ini muncul lagi ya tadi. Kok healing nggak ada? Oh ada healing. Depresi, stres. Mana nih kasih sayangnya? Nggak masuk nih kasih sayang. Iya, jawab kasih sayang nggak masuk Kak ya. Cerminan masa lalu. Oh, wow. Nervous. Tersinggung. Ya. Oh ya bisa lihat di sini ya. Gimana sih ini aku ya? Nggak usah pilih ke belakang. Mental illness. Oke. Nervous. Itu siapa ya Kak yang ngisi emoji itu di emojinya itu loh.
Depresi. Kalau gambarnya, tulisannya cukup besar berarti yang mengisi itu cukup banyak. Kita lihat yang lebih besar apa? Stres, depresi, emosi, healing, kesehatan mental, itu yang cukup-cukup besar ya tulisannya. Canggung, penting, emosional. Wow, terima kasih ya udah langsung respon. Nggak waras, aduh nggak waras. Nggak waras tuh yang gimana ya? Anxiety, oh ternyata sekarang anxiety naik ya. Mulai naik anxiety. Paling besar anxiety, kedua depresi, ketiga stres, keempat healing. Oke, terima kasih banyak untuk responnya semua ya. Nah, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua udah berespon dengan baik. Oke, jadi sekarang kita mau lihat apa itu mental health. Karena tadi kalau saya lihat berarti lebih banyak konotasinya sesuatu yang negatif ya. Kesannya negatif, depresi, ada sih healing kan nggak negatif ya. Tapi tadi ada anxiety, ada depresi, ada kecemasan. Nah sebenarnya mental health ini apa? Mental health adalah kondisi seseorang yang memampukan orang tersebut menyadari potensinya. Jadi ini tuh adalah kondisi mental, kondisi kejiwaan. Nah yang sehat tuh yang gimana? Yang sehat itu yang membuat kondisi kita itu bisa membuat kita menyadari satu potensi kita. Membuat kita mampu mengelola stres yang kita punya, kita alami. Membuat kita mampu menjalin hubungan pertemanan, hubungan dengan kualitas yang lebih baik, lebih bermakna. Membantu kita apalagi? Membuat keputusan yang benar. Ingat ya, baik belum tentu benar. Ketika kita sehat mental, kita lebih mampu untuk membuat keputusan yang benar. Apalagi bisa mengatasi tantangan kehidupan. Udah masuk remaja, tantangannya udah jauh lebih banyak dibandingkan ketika teman-teman waktu masih di SD misalnya, yang baru-baru masuk SMP. SMA, udah makin banyak lagi. Dan kesehatan mental membantu kita juga untuk bisa lebih baik dalam hal belajar, konsentrasi dan juga bekerja. Yang pada akhirnya kita bisa berkontribusi lebih positif di masyarakat. Oke, dan yang menarik adalah, boleh lanjut, kesehatan mental ini berarti ada di semua orang. Ya, kesehatan mental health itu bukan gangguan jiwa. Kesehatan mental itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang memalukan. Lu ada mental health lo gitu. Lah, kesehatan mental itu kondisi yang dimiliki setiap orang dan itu ada di garis kontinum. Kalau yang positif berarti semakin sehat. Tetapi kalau dia bergerak semakin ke sini berarti dia ada gangguan. Ada penyakit mental illness. Nah tapi setiap orang ada. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menavigasinya, bagaimana kita mengatasinya supaya jangan sampai kita ke tempat yang mental illness. Jadi kalau udah ada tanda-tandanya sedikit, kita udah bisa lebih aware dan mengatasinya. Oke? Nah, sebenarnya mental health ini kalau kita ngomong, oh itu kan jiwa. Jiwa apa? Pikiran, perasaan, tindakan. Berarti hanya itu aja ya. Tapi enggak teman-teman. Ada 6 hal yang berkontribusi, yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Ternyata kesehatan fisik sangat mempengaruhi kesehatan mental. Coba di sini, siapa yang kalau lapar bawaannya mau marah-marah aja? Nah sama itu sama saya, ternyata saya nggak sendirian. Kalau lapar nggak bisa fokus, ada di sini belajar juga nggak bisa karena lapar. Apalagi kalau kita sakit, ya. Jadi sangat mempengaruhi kesehatan mental. Intelektual, sering distimulasi nggak otaknya? Atau hanya untuk nonton dan bermain game, itu pasif sifatnya. Otak kita perlu distimulasi dengan sesuatu yang lebih aktif. Diajak berpikir supaya lebih sehat otak kita. Dan motivational wellness, kesehatan kita untuk kita mampu memotivasi diri sendiri itu mempengaruhi.
dan spiritual. Makanya ini kita ngomong dari segi psikologi ya. Makanya mungkin dia ada di nomor 4. Tapi menurut saya hubungan kita dengan Tuhan itu nomor 1 yang menentukan kesehatan mental kita. Plus sosial dan emosional kita. Dan untuk usia remaja yang memang lagi masa-masanya untuk pokoknya sosial emosional itu lagi digodok istilahnya. Digodok itu apa tuh bahasa Indonesianya? Lagi diaduk-aduk, lagi masanya kita mempelajari keterampilan-keterampilan sosial dan emosional itu di usia remaja. Makanya dia lebih challenging dan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Sangat besar pengaruhnya. Oke, kita lanjut ya. Mau lihat fakta-faktanya enggak? Ternyata menurut WHO, World Health Organization, faktanya ini dibuat survei usia 10 sampai 19 tahun. Ternyata 1 dari 7 remaja itu mengalami mental disorder. Mental disorder itu berarti udah di bagian masuk ke yang didiagnosa. Ini tidak berbicara yang mungkin ada simptom-simptomnya. Ternyata 1 dari 7. Dan yang paling banyak adalah depresi, kecemasan, gangguan perilaku. Itu yang paling banyak. Dan sedihnya kasus bunuh diri itu adalah nomor 4 yang menyebabkan kematian di antara usia 15 sampai 29 tahun. Ini di luar secara umum. Secara global, bagaimana di Indonesia? Boleh lanjut? Di Indonesia sudah ada, bersyukurnya akhirnya ada satu penelitian, ini penelitian pertama yang mengcover seluruh Indonesia. Jadi menarik sekali, saya ambil dari website Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran di UGM. Jadi ini adalah survei mental health dengan skala nasional pertama di Indonesia. Mau lihat kecenderungan mental health-nya itu seperti apa sih kondisinya antara umur 10 sampai 17 tahun. Nah, ternyata ini dilakukan di tahun 2021. Ada selebih dari 5.000 partisipan. Hasilnya 34,9% menunjukkan simptom mental disorder. Simptom ya, bukan berarti dia mengalami yang tadi udah sampai di pojok, dia didiagnosa mental illness. 34,9% itu adalah 1 dari 3. Di Indonesia ternyata 1 dari 3 remaja mengalami masalah beban mental. Enggak sampai parah, tapi sudah menunjukkan simptom-simptomnya. Dan sedihnya 1 dari 3 berarti berapa? 15,5 juta. Kebayang nggak teman-teman? 15,5 juta. Dan 5,5%-nya mengalami mental disorder. Berarti ini yang sudah didiagnosa. 5,5% itu artinya 1 dari 20 remaja. Lumayan banyak juga. Tapi sayangnya memang di penelitian ini ada juga dia menggali. Apakah mereka mendapatkan pertolongan? Ternyata di survei ke orang tua atau caregivernya, lebih dari 43% itu tidak merujuk ke profesional. Berusaha menangani sendiri di rumah. Jadi kita bisa lihat bahwa mengenai mental health ini masih banyak orang yang mungkin takut. Atau merasa, kalau ke psikolog disangka gila kali nanti. Atau disangka gangguan. Padahal enggak ya teman-teman. Nah, kita mau lihat sekarang. Faktor apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Ada internal, ada eksternal. Saya nggak akan bahas banyak eksternal, tapi lebih ke internal. Kenapa? Supaya teman-teman tahu kan ini remaja. Teman-teman adalah remaja. Remaja ada di tahapan perkembangan di mana kita lagi eksplorasi identitas, ya enggak? Lagi masa saya itu seperti apa sih orangnya?
Nah, masa pencarian jati diri ini jadi lebih menantang lagi untuk Gen Z, untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena sekarang informasi sudah jauh lebih banyak. Teman-teman bisa mendapatkan istilahnya gelombang informasi yang bikin kita sendiri overwhelmed. Kewalahan, jadi ini sebenarnya yang mana yang harus diikutin ya. Jadi aku harusnya bagaimana ya. Kayaknya ini bagus, ini oke, kayaknya ini sesuai sama saya. Banyak yang bikin kita malah stres sendiri. Pencarian jati diri menjadi lebih rumit dan lebih stressful. Dan menurut survei, di Gen Z itu lebih terbuka dengan perbedaan, berbagai macam isu, gender dan sebagainya. Dan itu membuat kita menjadi lebih stres lagi untuk menentukan jadinya saya tuh bagaimana sih gitu. Selain itu risk taking behavior. Jadi gini, di remaja itu ada fenomena, ini dari dulu, remaja zaman old school sampai sekarang ini sama. Yaitu punya kecenderungan namanya bulletproof mentality. Jadi merasa bahwa kalau orang lain begitu sih dia jatuh, ya dia, kalau saya nggak akan kenapa-napa, saya akan baik-baik aja. Ada nggak yang punya pemikiran seperti itu? Hasilnya apa? Jadi lebih berani coba-coba. Jadi lebih berani melakukan perilaku yang nyerempet-nyerempet. Misalnya, aku cuma mau coba rokok kok. Kalau dia sih jadi ketagihan. Kalau gue sih enggak bakal. Saya bisa mengatur diri saya sendiri. Tahu-tahu nggak terasa, tentot, susah ya lepasnya ya dari rokok. Misalnya gitu. Atau yang mulai berpacaran, merasa di rumah doang berdua sih nggak apa-apa. Saya itu anak Tuhan, saya bisa nahan diri saya. Ternyata godaan dengan segala macam hormon dan sebagainya sulit adik-adik. Jangan dianggap remeh ya. Jangan jadinya kita ngerasa dia sih jatuh pasti, kalau saya mah kuat. Jangan gitu ya. Pubertas, perubahan. Waduh, perubahan bentuk tubuh. Jadi lebih peduli sama body image. Saya kayaknya kegendutan. Aduh, kayaknya ada ini di sini. Aduh, kok ada jerawat di sini gede banget. Ya ampun. Ini kenapa ya pipinya kok kayaknya tembem banget. Udah diet, udah segala macam. Jadi lebih peduli. Dan ini normal, Tapi yang menjadi tantangan adalah kita sekarang udah lebih banyak lagi, lebih mudah lagi melihat yang di luar sana, terutama di sosial media yang menggambarkan cantik itu adalah ada satu model tertentu yang dikatakan cantik, yang dikatakan badannya bagus. Padahal belum tentu, tidak seperti itu, gitu. Dan yang menarik adalah gini. Kalau di remaja nih ya, ada fenomena yang, ini tenang, kalau mengalami itu tandanya normal ya. Kita merasa bahwa kita lagi jalan di catwalk. Maksudnya apa? Semua mata ke kita. Jadi kalau kita lagi mesti jalan ngelewatin banyak orang tuh kita langsung conscious sekarang ngerasa semua orang ngeliatin. Padahal belum tentu. Atau misalnya ada yang bisik-bisik tiba-tiba lagi ngomong gitu ya. Terus langsung, lagi ngomongin gue tuh. Ada nggak yang pernah gitu, ngerasa kayak gitu? Normal. Jadi kita tuh kayak lebih self-conscious. Dan itu karena apa? Karena memang perubahan otak, perubahan hormon dan sebagainya itu yang mempengaruhi kita jadi seperti itu. Tapi yang penting kita tahu, kita aware bahwa belum tentu itu orang lagi ngomongin hal lain. Lagi ngomongin, aduh gue lapar banget nih, udah jam makan kok belum makan ya, ini sampai jam berapa ya? Misalnya kayak gitu. Ya. Lalu, hormonal changes, ngaruh nih, perubahan hormon. Perubahan hormon itu bikin apa? Lebih moody. Siapa di sini? Yang jadinya kalau yang sudah menstruasi, kalau lagi menstruasi datang bulan, moody bawaannya. Gampang banget, kayaknya yang gitu, depresi gitu bawaannya. Pasti ada, itu normal. Yang cowok kadang-kadang ketika lagi masa perubahan hormon, hati-hati karena kadang-kadang jadi lebih agresif dari biasanya. Lebih gampang marah gitu. Karena memang lagi perubahan. Terus otak kita itu masih berkembang. Jadi gini, menariknya adalah
Otak bagian depan yang berfungsi untuk menentukan, memilih apa yang baik, apa yang benar, bisa menimbang-nimbang, itu bagian depan, namanya prefrontal cortex. Dan ini baru berkembang secara sempurna di usia pertengahan 20-an atau akhir 20. Jadi terkadang kita, karena ini masih terus berkembang otaknya, kadang kita berpikirnya, oh saya kan udah bisa berpikir panjang, udah bisa banyak hal saya pikirin, konsekuensinya saya udah tahu gitu. Tetapi ditambah dengan hormonal changes tadi, bisa saja kita mengambil keputusan yang salah, yang akhirnya buat kita stres sendiri, nambah lagi deh masalahnya gitu. Jadi hati-hati. Dan kalau kita ngomongin kesehatan mental tentunya genetik juga mempengaruhi. Dan apa eksternal? Peer pressure. Karena apa? Di usia ini remaja, social approval itu sangat penting. Jadinya lebih sulit untuk kita menahan diri kalau semua orang melakukannya dan saya tidak, jadinya lebih sulit memang. Dan itu jadi nambah stres lagi. Belum dari media yang ngasih persepsi yang salah buat kita. Kondisi kehidupan, hubungan kita dengan pertemanan. Mungkin ada yang ngalamin ditusuk dari belakang, kirain teman tapi ternyata dia ngomongin saya. Kirain dia baik, kirain dia ngedukung saya nih lagi ngedeketin ini. Ternyata ditikung, malah dia yang jadian. Misalnya kayak gitu. Kan itu nambah peer pressure, menambah tekanan buat kita. Belum lagi kekerasan. Mungkin ada yang mengalami kekerasan di rumah atau bullying. Bullying ini ada penelitiannya ya, 41% di Indonesia, remaja di Indonesia itu sudah pernah mengalami bullying. Cukup tinggi. Dan itu mempengaruhi juga dengan tingkat stres. Belum juga orang tua yang kadang-kadang belum tentu ya, kita kan nggak tahu ya, ada juga yang mungkin lebih keras. Dan itu membuat kita jadi lebih stres, merasa tidak mendapatkan dukungan. Nah, apa sih gangguan mental biasanya? Ini saya nggak akan panjang karena ini hanya untuk informasi aja. Ada yang namanya gangguan emosi. Nah, anxiety, kecemasan, depresi, fobia itu masuknya di gangguan emosi teman-teman. Ya, tapi untuk didiagnosa benar-benar mengalami gangguan itu harus pergi ke psikolog ya. Tapi intinya ketika kita mulai ada kecemasan, jadi kecemasan itu kan sebenarnya penting ya. Kalau ditanya, cemas nggak naik ke sini untuk sharing dengan teman-teman di sini? Campur aduk, cemas ada, excited ada. Tetapi kecemasan itu tidak sampai membuat saya froze, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sampai nggak bisa ngapa-ngapain, tandanya teman-teman butuh orang untuk cerita, untuk mungkin di kakak komselnya harus cerita. Karena itu tanda-tanda bahwa ini ada gangguan yang menghalangi kita untuk bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sehari-hari. Oke? Ada juga gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini kayak mungkin yang dibilang autism, ada ADHD gitu, itu gangguan perilaku. Gangguan makan, nah ini nih, gangguan makan. Takut, punya ketakutan berlebihan jadi gendut. Jadinya dia anoreksia dan bulimia. Anoreksia tuh benar-benar gak mau makan. Kalau bulimia masih mau makan tapi dimuntahin. Sejujurnya dulu saya mengalami yang namanya bulimia juga. Saya punya sangat conscious ngelihat badan saya ada ini dikit gitu. Itu langsung yang makan tapi saya muntahin lagi. Dan itu perlu pertolongan ya teman-teman. Kalau sekarang kan dilihat, udah di mana-mana ini. Dan saya baik-baik saja. Nggak perlu merasa gimana-gimana. Terus, perilaku beresiko tinggi. Ini tadi ya, karena kecenderungannya memang melakukan hal berbahaya. Tapi kalau sampai di titik tertentu, itu bikin kita jadi gangguan. Alkohol berlebihan, narkoba, itu kadang-kadang udah bisa jadi ada part yang bisa jadi gangguan mental. Bukan berarti narkoba pasti gangguan mental ya, tapi bisa menjadi ke sana. Ada juga psikosis, ini yang kayak ada halusinasi yang kita suka bilang, halu gitu. Tapi sebenarnya beneran ada loh yang namanya halusinasi. Bahkan sampai skizofrenia. Dan perilaku menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Nah, jadi gimana dong kita menjaganya? Ini yang penting.
Gimana cara kita menjaga kesehatan mental kita? Tadi, yang pertama itu isu terbesar kita adalah pencarian jati diri. Dan itu sumber stres yang cukup besar. Pertama adalah harus benar-benar menyadari identitas kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Karena itu adalah yang benar. Di luar sana boleh banyak kasih kita identitas diri seperti apa. Tapi yang benar itu adalah apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita. Penting untuk kita benar-benar yakin dengan identitas kita di dalam Yesus. Bukan cuman yakini, benar-benar imani dan hidupi di keseharian. Boleh dikeluarkan ayatnya? Nih, seperti di Efesus dikatakan, kita tuh bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Enggak lagi gitu. Permainan palsu banyak soalnya di luaran. Jadi kita perlu ingat di Kejadian dikatakan kita itu diciptakan menurut gambarnya. Nah, tipsnya gimana? Berarti gini, coba teman-teman cari ayat mengenai gambar diri itu banyak sekali. Kamu adalah God's masterpiece misalnya. Jadikan itu afirmasi. Coba tulis di kertas, pilih ayat yang benar-benar masuk ke hati. Tulis di kertas boleh, habis itu ditempel di cermin yang dilihat tiap hari. Anak saya dari umur 6 tahun sudah saya ajarkan untuk afirmasi setiap hari. Jadi saya suka ngomong ke dia, oh you're amazing. Setiap pagi sebelum berangkat pasti you're amazing gitu. Lalu dia akan ngomong, I am brave. I can do it with Jesus. Setiap pagi sebelum sekolah dia afirmasi seperti itu. Itu penting. Itu dari 6 tahun. Kalau teman-teman belum melakukannya, lakukan mulai dari sekarang. Setiap pagi. Dan selanjutnya, mesti punya healthy lifestyle. Healthy lifestyle itu membantu. Karena gini, kondisi fisik kan mempengaruhi ya kondisi mental kita. Berarti apa? Tidur cukup, jangan banyak begadang. Olahraga. Karena terbukti olahraga itu mengeluarkan hormon yang bikin kita happy. Jadi kalau mulai stres, olahraga. Pilih olahraga apa yang paling menyenangkan buat teman-teman. Nutrisi yang baik, harus. Dan kalau yang mau kulitnya glowing, nutrisi itu jauh lebih pengaruh daripada skincare loh ya. Jadi nutrisi harus bagus. Terus terkait isu kesehatan mental, apa ya, kita harus punya rutinitas. Kita tuh harus aktif supaya otak kita nggak mikir kemana-mana. Otak kita nggak kebanyakan mikir hal-hal yang membawa, maksudnya kayaknya hari ini tuh lagi apa ya, ngalamin sesuatu yang negatif lah gitu, yang jelek banget. Kadang-kadang kebawa tuh kepikiran terus sampai malam. Nah kalau kita punya aktivitas, memang kita padat aktivitasnya, jadinya kita juga tidak terlalu fokus di situ. Kita fokus terhadap apa hal-hal yang bisa mengembangkan diri kita. Bikin tujuan, set goals. Dan di Alkitab pun juga mengatakan, boleh dikeluarkan ayatnya di Efesus, nih. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ngasuhnya seperti apa merawatnya? Kristus terhadap jemaat loh. Jadi perlu kita peduli sama badan kita. Bayangkan Kristus gimana dia merawat jemaat-jemaatnya, itulah yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Oke, lanjut. Tips berikutnya yang ketiga. Jangan takut untuk minta pertolongan. Berani minta pertolongan itu kekuatan. Karena gak gampang untuk minta pertolongan. Gak gampang mau share apa yang jadi kelemahan kita, ya enggak? Tapi pastikan bercerita ke orang yang tepat. Dan pertolongan pertama dari siapa? Boleh dikeluarkan ayatnya. Tentunya ke Tuhan. Karena sumber pertolongan kita itu dari Tuhan. Jangan takut, banyak sekali ayat-ayat. Ngomong jangan cemas, jangan takut. Banyak sekali. Cari di situ. Kalau itu memang resonate dengan adik-adik, tulis. Kalau itu lagi dibutuhkan, tulis dan di tempat yang kelihatan setiap hari. Dan kita juga kan memang sebagai anak Tuhan ya, kita kan memang bertolong-tolongan ya satu sama lain. Jadi bertolong-tolongan itu kan bukan menolong saja kan. Minta pertolongan itu bagian dari bertolong-tolongan. Jadi kalau memang butuh, minta bantuan dari teman yang memang dipercaya. Ikut komsel.
Di Komsel ada kakak-kakak yang bisa membantu adik-adik. Oke? Jangan lupa juga, kalau memang perlu, ke psikolog. Psikolog itu buat curhat aja bisa loh. Bukan berarti kenapa-napa, ya. Biasa aja, ke psikolog tuh biasa aja, nggak aneh-aneh. Oke, lanjut. Nah, ini penting sekali. Kita harus temuin coping skill. Coping skill itu apa ya? Ketika kita mulai ada stres, mulai cemas, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang positifnya tuh seperti apa? Nah, misalnya dengar musik. Kalau di sini dengar musik jadi lebih nyaman, ya berarti dengar musik. Ketika stres itu datang, dengar musik. Atau mungkin ada yang main gitar, main piano, bikin lagu, dance, olahraga. Bisa juga journaling, ditulis aja, itu bisa. Atau bikin jurnal syukur, apa yang disyukuri hari ini, ditulis. Sehingga ketika stres itu datang, adik-adik bisa kembali melihat banyak sekali hal-hal yang bisa disyukuri. Termasuk breathing. Kita di rumah saya dengan anak saya juga breathing setiap hari. Latihan breathing, karena gini, ketika kita stres datang, itu semua secara fisik tuh jadi tegang semuanya. Dan breathing itu bisa bikin rileks. Jadi penting untuk belajar latihan breathing. Oke? Lanjut. Yang terakhir adalah kita penting untuk berada di lingkungan yang juga sehat. Show me your friends, I can show you your future. Ada juga yang bilang seperti itu. Jadi kalau memang kita berada atau punya teman yang toksik, udah putus saja hubungannya dengan yang toksik itu. Berteman iya, tapi kita nggak deket sama dia. Pilih teman dekat yang sama-sama mau bertumbuh, sama-sama mau sehat. Yang bukan dikit-dikit nyindir, dikit-dikit ngejek. Itu toksik teman-teman. Ya, kita perlu memperhatikan mental health kita sendiri. Ada ayatnya kah? Nih, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, jadi 5 tips apa aja? Boleh lanjut? Pertama, realize your true identity in Jesus. Kita baca sama-sama. Yang kedua, living a healthy lifestyle helps keep your mind balanced. Yang ketiga, asking for help is a sign of strength. Keempat, learn a different coping skills for managing mental health. Terakhir, surrounding yourself with people that are healthy for you. Oke, sebagai tambahan, kita juga bisa mendukung kesehatan mental teman kita. Dengan kita, gini, kalau kita punya pemahaman yang lebih, better understanding terhadap dia tuh lagi mengalami apa, kita nggak akan cepet judging, kita nggak cepet menghakimi dia. Dan berikan, tunjukkan kalau kita benar-benar care, kita tuh genuine gitu, kita tuh tulus sama dia. Karena orang-orang yang mengalami isu mental health, dia tuh sangat merasa tidak disayang. Sangat-sangat merasa tidak disayang. Jadi penting untuk dia tahu bahwa masih ada orang yang menyayangi. Penting dia tahu Tuhan itu sayang sama dia dan Tuhan bisa pakai kita untuk jadi saluran yang memberikan kasih sayang itu kepada teman-teman kita. Dan yang pasti, kita sendiri punya hidup yang benar. Karena itu tuh menular. Ketika kita punya hidup yang benar, lebih positif hidup kita, itu akan menular. Mempengaruhi teman-teman di sekitar kita. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, aku mau mengajak teman-teman semua keluarkan, ada catatan? Kita ini kan workshop. Workshop itu bukan hanya mendengar. Keluarkan catatannya, kita mau membuat planning, self-care plan. Ini dia. Di bagian 1 ada yang gambar aja enggak? Boleh dikasih lihat gambarnya? Yang bentuknya gambar, kalau boleh ya. Jadi plannya pertama, tulis
aktivitas apa yang kita suka. Misalnya olahraga, ada yang suka masak, ada yang suka baking, ada yang suka musik. Tulis. Lebih banyak, lebih baik. Kadang kita tahu nih di sini. Tapi karena nggak kita tulis, kalau lagi stres itu hilang. Oke? Coba, ditulis dulu ya, minimal 3. Oke, langsung ditulis semuanya. Yang pertama itu, minimal 3. Sudah? Lebih detail, lebih baik. Ayo ditulis. Tulis ya, mana kertasnya? Ada handphone? Bikin di notes. Pulang dari sini kita udah punya planning. Rencana self care kita kayak gimana? Oh iya, oke. Silakan. Ini dia. Kalau dibikin kotak seperti ini akan lebih mudah kita ngelihatnya ya. Yang paling atas tadi aktivitas yang membantu, yang bikin kita happy dan kita senang melakukannya. Kotak yang kedua di kanan, itu adalah orang-orang yang membuat kita merasa aman, membuat kita merasa disayang. Kita yakin orang itu mengasihi kita dan kita bisa cerita sama dia. Ditulis. Kalau bisa lebih dari 1, lebih baik lagi. Tulis. Boleh tulis di handphone, tulis di buku. Harus ditulis. Siapa? Sudah? Oke, yang ketiga. Nah, ini penting juga. Di kolom yang kiri bawah, tuliskan waktu-waktu atau situasi seperti apa yang kita biasanya merasa stressful atau kita overwhelm gitu yang kayaknya gitu, bikin kita ngap gitu, nggak bisa napas gitu, deg-degan banget gitu. Misalnya kalau saya lagi sama si A itu bikin bukan deg-degan happy ya, nih ngomonginnya ya, bukannya deg-degan berbunga-bunga pacaran ya, tapi yang benar-benar bikin kita tertekan. Bikin kita stres. Bisa itu ketika bersama seseorang atau ketika melakukan sesuatu, ketika harus presentasi di depan misalnya. Ditulis. Atau ya mungkin karena mengalami bullying ketika di mana misalnya, itu udah langsung bawaannya stres. Oke? Yang terakhir, di kotak kanan bawah, tuliskan hal yang bisa langsung kita lakukan ketika stres itu datang atau perasaan yang overwhelming itu datang atau situasi itu datang. Misalnya kita bisa breathing exercise atau kita harus menghindar langsung atau apa. Kalau saya biasanya breathing karena breathing itu tidak memerlukan apapun. Dan kalau memang saya harus ada di situ, nggak bisa bergerak, nggak bisa berpindah, breathing itu masih sangat bisa dilakukan. Kita nggak punya banyak waktu sih, kalau nggak kita bisa latihan tuh. Teknik breathing itu ada banyak. Oke, sudah selesai? Yang sudah, kasih jempol. Oke, saya kembalikan kalau gitu ke moderatornya.